Film ini tuh dimulai dengan diinterviewnya seorang tahanan bernama Daniel Ocean. Dia tuh diinterview di situ untuk menentukan apakah di saat dia tuh dikeluarkan dari penjara, dia tuh bakal melanggar hukum lagi atau enggak. Lalu dia pun akhirnya keluar penjara. Lalu habis itu dia pergi ke sebuah kasino. Dan dia tuh di situ bertemu dengan seorang dealer bernama Frank. Dan selepas dia tuh gambling, si Frank pun menanyakan rencana si Ocean selepas dia tuh berjudi di kasino. Lalu kita pindah ke orang lain bernama Rusty. Dia tuh di sana bermain kartu dengan teman-temannya. Dan akhirnya dia pun bertemu juga dengan si Ocean. Dan di situ terjadi pertarungan sengit di meja poker, di mana si Ocean tuh secara terus-menerus menaikkan taruhannya. Kemudian setelah itu, si Ocean pun ngomong kalau dia tuh merencanakan sesuatu. Tapi dia tuh butuh tim yang cukup besar karena keamanannya tuh ketat. Hingga akhirnya dia tuh menunjukkan peta dari brankas Bellagio. Dan tanggapan si Rusty ya, dia bilang kalau butuh kira-kira selusin orang lah untuk menyamar, untuk menipu, teknisi, dan juga peretas yang hebat. Dan di saat mereka tuh bertemu dengan Ruben, dia bilang kalau ide itu tuh terlalu gila karena keamanan dari brankas itu tuh super ketat. Ada kameranya, ada pengintainya, ada kuncinya, pengatur waktu, dan brankasnya. Dan di situ tuh Ruben nyebutin juga 3 kali orang yang hampir berhasil ngerampok kasino. Yang pertama, orang itu tuh ngerampok sebuah koper tapi langsung diberangus. Terus yang kedua, tahun 71 di Kasino Flamingo, di mana dia tuh hampir aja sukses sebelum akhirnya mereka tuh menangkapnya dan masuk rumah sakit. Dan yang paling sukses itu tuh ada di tahun 87 di Kasino Caesars. Dia tuh sempat lolos sebelum akhirnya dia tuh ditembak di luar. Dan sebelum dia pergi, si Ruben tuh bertanya kasino mana yang mau mereka rampok. Dan disebutlah MGM, Mirage, dan MGM Grand. Dan ternyata itu tuh milik satu orang, yaitu Terry Benedict. Dan ternyata si Ruben tuh punya dendam tersendiri sama si Terry Benedict. Dan dia bilang kalau mereka tuh butuh kru yang otaknya tuh segila Ocean dan Rusty. Hingga tibalah mereka tuh rapat dan mereka tuh ngecak kru yang akan ikut mereka. Dimulai dari Frank. Lalu untuk supirnya yaitu Malloy bersaudara. Berikutnya untuk perangkat elektronik itu ada Livingston Dale. Lalu untuk amunisi, si Ocean tuh mengajukan nama Basher. Dan di saat dia tuh mau mencoba untuk ngebuka berangkas dan ketangkep, akhirnya di situ si Rusty tuh nyamar jadi seorang agen dan membebaskan si Basher. Berikutnya adalah Yen sebagai penyelinap. Lalu Saul. Dan Rusty pun langsung bergegas ke tempat pacuan kuda untuk bertemu dengan Saul. Walaupun awalnya itu menolak, tapi di saat dibisikin si Rusty, sepertinya dia juga mau untuk bergabung. Hingga akhirnya tibalah di orang terakhir. Di situ si Ocean tuh memberikan kartu namanya ke dia di tempat di mana mereka tuh akan bertemu. Dan di saat si Ocean tuh bertemu dengan si Linus, dia tuh langsung straight to the point, menanyakan dia tuh mau ikut atau enggak. Ya kalau enggak, ya si Ocean tuh bisa nyari orang lain yang sekaliber dia. Hingga akhirnya dia pun mau. Dan kita segera pindah ke Vegas baby. Dan mereka pun berkumpul di tempatnya Ruben. Dan akhirnya si Ocean pun datang juga. Dan dia tuh langsung mengajukan sesuatu, di mana sesuatu yang menguntungkan tapi juga sangat berbahaya. Dan si Ocean pun langsung mempresentasikan kepada mereka mengenai brankas yang akan mereka rampok. Dan kabar buruknya, tempat itu tuh sangat amat aman. Dan bahkan keamanannya tuh bisa menyaingi gudang penyimpanan nuklir. Dan tiap pintu tuh butuh kode yang akan berubah setiap 12 jam. Berikutnya juga ada lift yang gak akan bisa bergerak
tanpa sidik jari yang terotorisasi, dan juga konfirmasi suara. Lalu, lift itu juga dilengkapi dengan detektor gerakan. Dan mengenai kabar baiknya adalah bahwa Komite Perjudian Nevada itu tuh menetapkan kalau sebuah kasino itu tuh harus punya uang tunai yang cukup, yang sesuai dengan chip yang dimainkan di kasino itu. Dan si Ocean pun menjanjikan bagi rata untuk setiap uang yang berhasil diambil. Lalu tugas pengintaian pun dimulai, mulai dari rotasi bandar, jalur troli uang. Intinya tugas mereka tuh mengintai semuanya. Berikutnya adalah mengetahui jalan keluar tercepat dari kasino itu. Dan tugas berikutnya adalah kelistrikan, karena di saat mereka tuh akan dirampok, mereka tuh akan memadamkan listriknya. Lalu tugas ketiga adalah masalah pengawasan. Mereka tuh harus tahu sistem pengawasan di sana. Hingga akhirnya si Livingstone pun masuk ke tempat server untuk nge-crack dan mengetahui semua CCTV yang ada di sana. Tugas berikutnya adalah mengenai konstruksi berangkas. Dan mereka tuh ngebangun loh replika yang mirip dengan berangkas Bellagio di sana. Dan tugas berikutnya adalah intelijen. Lalu tugas berikutnya lagi adalah mengenai transportasi. Dan mereka pun akhirnya membeli mobil untuk operasional mereka. Hingga akhirnya si Saul pun beraksi dengan penipuannya dia, di mana dia tuh mengaku-ngaku sebagai Leman Zerga. Lalu kita lihat kalau ceweknya si Benedict itu tuh bernama Tess. Dibilang sih kalau dia adalah kuratornya di sana. Dan sepulangnya si Rusty, dia tuh langsung nanya sama si Ocean, motivasi dia tuh ngerampok berangkas itu tuh apa? Tapi si Ocean tuh bilang kalau misi kali ini tuh bukan untuk balas dendam atas mantan istrinya dulu, yaitu si Tess. Lalu si Ocean pun bertemu sama si Tess. Dan di situ si Ocean tuh bilang kalau dia tuh ada di sana untuk Tess. Dan dia tuh mau supaya si Tess tuh mau ikut sama dia. Tapi di situ si Tess pun bilang kalau dia tuh ada bersama si Benedict sekarang. Sebelum akhirnya si Benedict tuh datang juga ke sana dan dia tuh bertemu dengan si Ocean. Lalu kita tuh pindah ke si Saul. Dan di situ si Saul tuh bilang kalau nanti malam, di saat malam tinju, ada barang berharga yang akan datang. Dan dia tuh minta supaya si Benedict tuh bisa menyimpannya. Lalu meeting sebelum rencana pun dijalankan akhirnya dimulai. Intinya semua tuh udah disusun sesuai dengan skenario yang mereka bikin dan itu tuh detail banget. Lalu kita lihat sebuah simulasi kalau Cien pun berhasil memasuki berangkas lewat sebuah troli dan Cien pun menunjukkan keterampilannya di sana. Dan selepas itu, si Barnes tuh bilang kalau ada masalah besar karena semua yang udah dia rencanain itu tuh secara nggak sengaja udah diperbaikin sama si Benedict. Tapi sepertinya si Barnes tuh punya rencana lah dengan gelombang elektromagnetik dan itu tuh bisa memadamkan listrik di sana. Dan mereka pun dengan segera berusaha untuk mengambil mesinnya. Lalu muncul lagi masalah kedua, di mana si Ocean itu tuh ditandain dong. Dan di saat dia tuh datang, semua CCTV tuh bakal mengarah ke dia tuh seperti elang. Dan di saat ditanya kenapa, ya semua itu ya karena tes. Dan si Linus tuh udah ngikutin si Ocean atas perintahnya si Rusty. Dan karena itu si Rusty pun mengeluarkan si Ocean dari timnya. Hingga akhirnya saatnya pun tiba, di mana si Zerga tuh menyerahkan paketnya. Dan di saat dia tuh masuk ke kasino, tiba-tiba ada yang kenal dong sama dia. Ya, si Benedict agak curiga lah. Hingga akhirnya barangnya pun masuk dan setelah diperiksa, sepertinya tuh nggak ada apa-apa di dalam koper itu selain permata. Lalu sekeluarnya si Benedict, dia pun langsung dipepet sama si Linus yang ngaku-ngaku sebagai komite dari Dewan Judi. Dan di situ dia tuh kayak masalahin si Frank dong. Dan mereka berdua tuh di situ melakukan sandiwara yang sangat sempurna. Hingga akhirnya troli pun masuk ke dalam berangkas
ada tapinya. Di atasnya tuh ada barang dong. Dan si Saul pun yang menontonnya tuh sepertinya mau kolaps dari penyakitnya. Sementara itu, si Ocean tuh ditaruh di sebuah ruangan dan ternyata yang jagain dia tuh dia kenal dong. Makanya dia tuh bisa keluar dari ruangan itu. Sementara itu, si Linus tuh mencoba untuk masuk. Tapi di saat dia tuh curigai, untung aja si Zerga tuh kolaps dan CCTV-nya pun akhirnya diretas. Lalu kita lihat si Rusty pun datang ke sana sebagai dokter. Kemudian kita lihat kalau si Ocean tuh akhirnya membantu si Rusty hingga keduanya pun segera turun dari lorong yang memiliki sensor inframerah yang sangat amat banyak. Sementara itu, si Barnes pun melancarkan tugasnya dengan menjalankan bomnya hingga terjadi mati lampu di satu kota. Dan karena itu, satu kasino pun jadi ricuh karenanya. Dan di saat si Rusty dan si Ocean tuh berada di depan berangkas, disitulah si Yen tuh beraksi untuk membuka gerbang berangkasnya. Hingga akhirnya berangkasnya pun terbuka dan mereka berdua pun masuk ke dalam dan dengan segera mereka tuh mengumpulkan semua uangnya. Dan gak berapa lama, si Rusty pun telepon si Benedict dan dia tuh bilang kalau ada yang merampoknya. Dan di saat si Rusty tuh sedang mencoba bergen sama si Benedict, si Tess tuh dateng dong ke sana dan bertemu si Rusty. Tapi ya si Rusty pun lebih lanjut mengarahkan si Benedict mengenai caranya. Dan dia bilang kalau dia tuh ada di kasinonya dong. Dan saran si Benedict apa? Ya mereka tuh disuruh lari dan bersembunyi sebisa mereka. Lalu karena mobilnya itu dibuntutin, sesampainya mereka di bandara, mereka pun langsung dikepung. Tapi di saat dibuka, selain gak ada orangnya, ternyata isinya tuh juga bukan uang dong. Wah gila. Hingga akhirnya si Benedict pun menyadari kalau rekaman yang dia sempat tonton itu tuh bukan rekaman asli CCTV. Dan dia tuh udah ditipu mentah-mentah. Ternyata waktu mereka telepon polisi, telepon mereka tuh udah disadap dong sama pihaknya si Ocean. Dan yang masuk jadi pasukan khusus itu tuh mereka. Hingga akhirnya mereka tuh bisa bawa uang keluar dengan mudahnya. Gokil. Dan mereka pun pergi dengan alih-alih sebagai polisi khusus. Dan di saat itu, si Benedict pun langsung keinget sama si Ocean. Dan dia tuh langsung menanyakan apakah dia tuh terlibat. Tapi akhirnya si Benedict pun mengeluarkan si Ocean. Sebelum sekeluarnya si Ocean, si Benedict tuh bertanya kembali. Tapi si Ocean tuh coba ngasih penawaran. Jika uangnya kembali, apakah dia tuh mau meninggalkan si Tess? Dan si Benedict pun bilang iya. Tapi di saat si Benedict tuh bilang iya, si Tess tuh nonton. Ya, si Tess tuh langsung pergi lah. Dan akhirnya si Ocean juga bilang kalau dalam 72 jam dia tuh bakal ngasih orang ya. Sebelum si Benedict tuh bilang ke si Ocean kalau si Ocean tuh harus dilaporkan polisi kembali. Dan si Tess pun pergi meninggalkan si Benedict. Dan misi pun berhasil dengan sempurna. Hingga kita pindah ke 6 bulan kemudian, di mana si Ocean tuh keluar dari penjara. Dan si Tess ternyata dia ada dalam mobil dong.